Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Makul Investasi dan Pasar Modal dengan tema Insider Trading yang disusun oleh yang pertama Mise Feria, kedua Fahmi Imam Fatwa, ketiga Seli Miftahun, keempat Hirmansyah Junianto, kelima Prima Rizky, yang keenam Nurul Damayanti, 7 Niko Rizal, ke-8 saya Mega Mukti, 9 Muhammad Arif A. Selanjutnya akan dibaca oleh Mise Feria. Silahkan. Baik. Insider trading. Yang dimaksud dengan insider trading adalah perdagangan efek yang dilakukan oleh mereka yang tergolong orang dalam perusahaan. Dalam artian luas, perdagangan mana yang didasarkan atau dimotivasi karena adanya suatu informasi orang dalam atau inside information yang penting dan belum terbuka untuk umum. Dengan perdagangan mana, pihak pedagang insider tersebut mengharapkan akan mendapatkan keuntungan ekonomi secara pribadi, langsung atau tidak langsung, atau yang merupakan keuntungan jalan pintas atau short swing profit. Selanjutnya akan dibacakan Fahmi Imam Fatwa. Terima kasih. Secara yuridis dikemukakan beberapa elemen dari suatu peranata hukum insider trading, yaitu sebagai berikut. 1. Adanya perdagangan efek. 2. Dilakukan oleh orang dalam perusahaan. 3. Adanya inside information. 4. Inside information tersebut belum terbuka untuk umum. 5. Perdagangan dimotivasi oleh adanya inside information tersebut. 6. Tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak layak. Penjelasan terhadap siapa orang dalam yang dimaksud dalam insider trading terdapat pada pasal 95 Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, yaitu sebagai berikut. A. Komisaris, direktur atau pegawai perusahaan terbuka. B. Pemegang saham utama perusahaan terbuka. C. Orang yang karena kedudukannya, profesinya, atau karena hubungan usahanya dengan perusahaan terbuka memungkinkan memperoleh informasi orang dalam. D. Pihak yang tidak lagi menjadi pihak sebagaimana dimaksud pada poin A, B, dan C tersebut sebelum lewat jangka waktu 6 bulan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Hirman. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu yang termasuk trading yang dilarang terdapat pada Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, yaitu yang pertama larangan transaksi atas efek perusahaan, yang kedua larangan orang dalam yang mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek tersebut, yang ketiga orang dalam yang memberikan informasi kepada orang lain dengan maksud menggunakan informasi tersebut untuk melakukan transaksi efek. Yang keempat, orang yang memperoleh informasi orang dalam dari orang dalam dengan melawan hukum. Yang terakhir, orang yang memperoleh informasi orang dalam secara tidak melawan hukum, tapi penyediaan informasi tersebut dengan batasan-batasan dan perusahaan efek yang memiliki informasi orang dalam dari suatu perusahaan terbuka yang melakukan transaksi seperti yang disebutkan di atas, kecuali transaksi dilakukan bukan atas tanggungan sendiri atau atas perintah nasabah. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Prima. Silakan. Contoh kasus, seperti halnya dengan kasus yang terdapat pada PT Perusahaan Gas Negara Tbk yang melakukan transaksi saham di Bursa Efek pada periode 12 September 2006 sampai dengan 11 Januari 2007. Masalahnya adalah jatuhnya harga penjualan harga saham PGAS yang dilakukan dari Rp9.650 menjadi Rp7.400. Kasus yang dialami PT Perusahaan Gas Negara Tbk disangka telah terjadi pelanggaran terhadap peraturan UU-PM tentang adanya dugaan pelanggaran pada prinsip keterbukaan informasi dan dugaan praktek haram insider trading karena melihat jatuhnya atau anjloknya penjualan harga saham PGAS yang sangat signifikan dan di luar nalar logika manusia
terhadap nilai penurunan harga saham tersebut. Kronologi kejadian. Kasus yang dialami oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk yang berindikasi bermula pada jatuhnya dalam penjualan saham di Bursa Efek. Terjadinya pada periode 12 September 2006 sampai dengan 11 Januari 2007. Terdapat indikasi terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pasar modal pada transaksi penjualan saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Semuanya terjadi bermula dari penurunan secara signifikan harga saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk di Bursa Efek Jakarta, yaitu dari Rp9.650 harga penutupan pada tanggal 11 Januari 2006 menjadi Rp7.400 per lembar saham pada tanggal 12 Januari 2007. Slide selanjutnya dibacakan oleh Nurul Damayanti. Analisa hukum. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, disebutkan beberapa pokok-pokok kejahatan pasar modal yang biasanya menjadi pilar modus yang selanjutnya dikembangkan dan dikombinasikan dengan bentuk-bentuk yang lain. Hal yang diharamkan oleh undang-undang adalah menyangkut tentang manipulasi pasar, market manipulation, penipuan, fraud, dan perdagangan orang dalam, insider trading, dengan berbagai unsur-unsur yang dapat menjerat siapa saja yang melanggar ketentuan tersebut. Perdagangan efek yang wajar adalah penyelenggaraan perdagangan yang berlangsung secara alamiah, dalam pengertian bahwa setiap kekuatan penawaran atau permintaan dilakukan berdasarkan mekanisme pasar yang bebas dari adanya keadaan yang tidak mendukung terciptanya keadaan pasar sesuai dengan keinginan para pelakunya, seperti adanya sistem penyampaian informasi akurat dan tepat waktu dari emiten, terhindarnya pasar dari usaha-usaha pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan dari ketidaktahuan dari pihak lainnya. Selanjutnya dibacakan sama Kak Niko. Silakan. Baik. Sistem serta tata cara pelaksanaan perdagangan yang mendukung terciptanya kewajaran dan melakukan perdagangan di Bursa Efek. Penggunaan inside information yang dilakukan oleh insider melanggar prinsip transparansi yang di ujungnya harus selalu ditegakkan oleh pasar modal. Kita mengetahui bahwa informasi adalah komoditi dan elemen yang paling penting bagi sebuah industri pasar. Setiap pihak, terutama investor, berhak atas penerimaan informasi mengandung kebenaran dan penyampaian informasi tersebut harus secara fair dan wajar. Selanjutnya akan dibacakan oleh M. Arif. Baik. Kesimpulan, pihak PD PGN tidak terbukti melanggar pasal 93 tentang pelanggaran pemberian keterangan yang secara material tidak benar. Informasi yang dilakukan sesuai namun melanggar pasal 86 karena keterlambatan yang dilakukan tentang penyampaian kepada publik dan BPOM tentang informasi yang material. Jadi menurut kami, press release yang dikeluarkan oleh BPOM tentang pelanggaran PGN terhadap pasal 93 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tidak tepat. PGN terbukti benar dengan terpenuhinya unsur-unsur insider trading, yaitu adanya transaksi saham perusahaan yang dilakukan orang dalam yang di mana orang dalam tersebut merupakan orang dalam yang dilarang melakukan transaksi efek atas perusahaan tersebut, dan transaksi tersebut dimotivasi atas adanya informasi penting yang belum terbuka untuk publik yang didapat orang dalam perusahaan. Jadi para pihak tersebut terbukti melanggar pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Mega. Terhadap praktek insider trading dapat dikenakan sanksi pidana, sanksi administratif, dan sanksi perdata. Lebih jelas terdapat pada pasal 104 Undang-Undang Pasar Modal bahwa setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 90, pasal 91, pasal 92, pasal 93, pasal 95, pasal 96, pasal 97 ayat 1, dan pasal 98 diancam penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 15 miliar rupiah.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.